Pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap mempertahankan sistem pendapatan pajak yang lama sampai Cortex benar-benar siap diterapkan sepenuhnya. Nah, nantinya ada dua sistem perpajakan yang bakal digunakan sepanjang tahun 2025. Harapannya pengumpulan pajak tidak akan terganggu oleh sistem baru yang masih bermasalah. Langkah ini dianggap sebagai jalan tengah terbaik untuk meringankan beban wajib pajak yang sudah 1 bulan terakhir kesulitan mengurus pembayaran dan pelaporan pajak. Gimana ya selanjutnya? Sebelumnya, keputusan untuk tidak menerapkan sistem perpajakan digital Cortex sepenuhnya pada 2025 diambil dalam rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025. Salah satu poin yang disorot Komisi 11 adalah aspek keamanan siber dalam Cortex. Mereka merekomendasikan DJP untuk terus menyempurnakan sistem ini agar tidak mengganggu penerimaan pajak dalam APBN tahun anggaran 2025. Komisi 11 juga menegaskan bahwa wajib pajak yang mengalami kendala akibat implementasi Cortex tidak boleh dikenakan sanksi. Selain itu, DJP diwajibkan melaporkan perkembangan sistem ini kepada Komisi 11 secara berkala. Konsultan pajak dari Botex Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan sudah banyak kesulitan yang dihadapi wajib pajak akibat implementasi Cortex yang bermasalah sejak 1 Januari 2025. Contohnya, akibat sistem yang terkendala, selama 1 bulan terakhir, staf administrasi pajak di berbagai perusahaan terpaksa bekerja lembur hingga dini hari. Penerapan Cortex juga membuat banyak pengusaha khawatir, terutama karena sistemnya yang belum sempurna. Padahal jatuh tempo atau tenggat pembayaran pajak sebentar lagi, yakni 15 Februari 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani, mengatakan konsep Cortex sejatinya sudah cukup bagus, tetapi proses penerapannya sangat cepat sehingga banyak pengusaha belum siap. Nah, sebenarnya ada potensi muncul masalah lain soal sinkronisasi data pajak akibat penggunaan dua sistem sekaligus. Kalau wajib pajak mengerjakan pajak di sistem lama, ketika ia mengakses sistem baru di kemudian hari, data pajak yang bersangkutan mestinya sudah otomatis diselaraskan dan diperbarui. Di luar permasalahan Cortex yang muncul sejak awal Januari, seperti sulitnya mengakses website cortexdjp.pajak.go.id, Ditjen Pajak sudah melakukan pembenahan pada akhir pekan lalu hingga hari ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan salah satu perbaikan yang sudah dilakukan adalah pada komponen pendaftaran, antara lain penanganan masalah gagal login, pendaftaran NPWP warga negara asing, pengiriman OTP, serta update profil wajib pajak termasuk perubahan data penanggung jawab atau PIC perusahaan dan karyawan selain PIC. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji agar sistem Cortex bisa segera diperbaiki untuk mendorong terciptanya digitalisasi pajak dan mendorong rasio penerimaan pajak di Indonesia. Lantas, kapan siapnya? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.